dari PT SMI. Kita adalah pemilik dari merek Net89. Jadi Net89 itu hanyalah merek. Nama perusahaan kita adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, atau biasa kita bilang SMI. Oke, dari teman-teman di sini tadi kan sudah dijelaskan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Pak? Ya, silakan. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Ya, kenal saya Iskandar. Saya pengen tanya itu robotnya pakai leverage berapa ya? Dan strategi tradingnya seperti apa? Leverage-nya 1:100, Pak. 1:1. Kita hanya memakai leverage 1:100. Kenapa? Karena leverage 1:100 ini yang paling aman. Dengan leverage 1:100, Anda tidak mungkin di margin call seperti yang terjadi di sebelah. Gitu ya. Jadi itu secara matematika hampir tidak mungkin sekali terjadi. Gitu. Mengenai logic robot tadi sudah belum? Oke. Kita bilang logic robotnya kita ini anti margin call. Sebenarnya caranya bagaimana sih? Orang kan kepingin tahu, kok bisa anti margin call? Jadi logic robot kita yang pertama, adalah target kerjanya kita itu adalah 1% per hari. Kita bilang bukan target profit ya, ini target kerja. Artinya selama target ini belum tercapai, maka robotnya kita itu tetap bekerja. Ini contoh. Dia melakukan open posisi yang pertama, dia bisa close di angka 0,7%. Sekarang pertanyaannya, masih boleh jalan lagi enggak? Boleh? Boleh, karena masih belum tercapai. Dia berjalan lagi, lalu bisa open yang kedua. Berhasil di close di 0,6%. Sekarang masih boleh jalan lagi enggak? Sekarang? Enggak boleh, betul ya? Pertanyaannya adalah, kalau robotnya kita ini benar-benar canggih, dia jagoan, menang terus katanya, ya kan? Kenapa kok harus di set di 1%? Kenapa kok nggak kita set aja di 5%? Bener kan? Mau kan profit 5% sehari? Atau mungkin kita jalankan saja 24 jam. Siapa tahu bisa dapat 10%. Kan kita bisa cepat kaya, betul ya? Jadi begini, Forex ini permainannya, kita bilang permainan ya. Forex ini permainannya adalah lebih mirip ke arah judi. Dia bukanlah judi, tetapi cara bermainnya lebih mirip ke arah judi, di mana semua perhitungannya itu adalah probabilitas. Jadi di dunia Forex, Anda itu trading tetapi tidak bisa mempengaruhi market. Kalau kita trading saham, kita borong semua sahamnya, naik ke harganya. Kalau kita main Bitcoin, kita jual 1000 Bitcoin langsung di pasar, turun ke harganya. Tapi kalau kita Forex, kita masuk 1 juta lot, naik ke harganya. Enggak. Betul ya? Jadi di dunia trading Forex ini konsepnya adalah kita hanya bisa menebak harga ini mau naik ke atas atau turun ke bawah, gitu ya. Konsepnya hanya menebak up or down, itu 50-50%. Betul nggak? Setuju? Setuju. Oke. Secara gamblang akan saya ungkapkan seperti ini. Kalau saya punya koin, saya lempar, kemungkinan saya menang di lemparan pertama ini berapa persen? 50. Betul ya? Tapi kalau saya lempar lagi koinnya yang kedua, kesempatan saya menang tinggal berapa persen? 25. Kalau saya lempar lagi yang ketiga, kesempatan saya menang tinggal berapa persen? 20, gitu ya. Jadi intinya di permainan Forex ini, semakin sering, semakin banyak Anda open posisi, semakin besar posisinya kemungkinan Anda loss.
Sekali Anda loss, profitnya hilang semua. Jadi yang kita mau batasin di sini bukanlah profitnya. Yang kita mau batasin adalah jumlah open posisinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini contoh, hari ini kita open yang pertama benar tapi nggak sampai target kerja. Open lagi yang kedua benar, belum sampai target kerja. Open lagi yang ketiga benar, masih belum sampai belum sampai target kerja lagi. Itu kita harusnya sama-sama mulai berdoa. Kita perlu bantuan dari Tuhan supaya kita yang keempatnya bisa menang. Dan jika yang keempat ini tadi secara ajaib itu masih sakti menang lagi, tapi belum mencapai target, ya persiapkanlah hati Anda. Kemungkinan hari ini kita tidak profit, begitu ya. Jadi kemungkinan besar sudah pasti loss. Jadi itu cara bermain di dunia forex. Jadi ini konsepnya adalah kemungkinan, probabilitas, gitu. Oke, lalu yang kedua, maksimum loss itu kita hanya batasi di minus 5% per hari. Kita bilangnya adalah maksimum. Kerugian yang terbesar yang bisa terjadi, yang diperbolehkan di robot kita itu hanya 5% per hari. Ya. Jadi contoh, misalnya Eropa dibom nuklir, Pak. Euronya tahu-tahu anjlok dalam sekali, dan kita pas pasang posisi beli. Kerugian yang terbesar yang terjadi adalah 5% saja, gitu ya, minus. Jadi kerugian yang paling buruk terjadi itu adalah 5% per hari. Dan andekan, ini andekan lagi, ternyata Eropa itu dibom nuklir setiap hari, Pak. Jadi setiap hari barnya turun dalam sekali, dan setiap hari ini kita salah melulu, gitu ya. Itu pun masih perlu waktu 20 hari kalah berturut-turut baru uang Anda habis. Ini waktunya lama sekali. 20 hari trading itu setara dengan 30 hari kalender. Jadi Anda pasti bisa monitor. Kalau 30 hari Anda tidak monitor, 17. ya itu salahnya Anda sendiri. 15. Gitu ya. Pound 17. Qatar. Sekarang kan pertanyaannya adalah sampai hari keberapa saat kita kalah berturut-turut Anda mulai komplain? Kira-kira hari keberapa? 3 hari. Nah, 3 hari sudah komplain. Ada berapa hari lagi? Jadi ini yang kita harapkan. Kita tidak ingin ada satupun member kita yang kena margin call. Karena itu misal Anda hanya berani mempertaruhkan 25% saja, maka saat kita sudah loss hilang 25%, silakan Anda tarik modalnya. Gitu ya. Jadi inilah pengaman kita. Jadi minus 5% per hari. Lalu untuk entry yang pertama, robot kita akan selalu mengejar kondisi yang namanya trend. Tahu kondisi trend kan? Tahu ya? Trend ini bisa up atau down. Trend ini, robot kita ini sangat bagus di kondisi trend. Akurasinya sangat tinggi sekali di kondisi trend, gitu ya. Tetapi ada kalanya kondisi ini saat kita masuk kondisi trend ini kita kena tipu. Jadi jika kondisi ini kita ditutup dengan angka yang minus, berarti cut loss, maka robot kita akan secara adaptif untuk 2 kali entry yang berikutnya dia akan berganti strategi menjadi sideway. Jadi robot ini bilang tadi masuk tren salah, berarti kondisi kan bukan tren. Jadi dia akan berganti strategi menjadi sideway. Tetapi saat sideway ini pun ditutup juga dengan angka yang minus, jika loss lagi, maka dia akan masuk ke logik yang keempat, yaitu jika 2 kali minus di hari yang sama, maka robotnya akan
Jadi ini adalah pengaman yang kedua. Jika robot kita kalah 2 kali di hari yang sama, maka dia akan stop trading. Kenapa? Karena kemungkinan besar di hari ini logika kita ini tidak cocok dengan kondisi yang ada di market. Jika dilanjutin, ya pasti loss lagi, gitu ya. Jadi lebih baik kita stop 1 hari, lanjut esok pagi. Betul. Jadi ini loh robot kita, ini logiknya. Robot kita itu super adaptif. Robot kita ini dilengkapi dengan 5 logic trend dan 3 logic sideway. Artinya dia akan berganti menyesuaikan dengan mana yang cocok di hari itu, gitu ya. Oke, menjawab ya tadi ya. Ada pertanyaan yang lain?